Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prina Indra Kurnia, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu. Saya dalam hal ini akan membuat tugas aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan meminta rekan sejawat yaitu Ibu Lola dari kelas 2 ya Ibu ya. Saya akan mengobservasi beliau tentang pembelajaran yang ada di kelas, dan nantinya observasi ini sebelum melakukan observasi ada beberapa langkah, yaitu pra-observasi dan kemudian observasi, kemudian pasca observasi ya Bu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Yang pertama tentang pra-observasi kelas dulu ya, sebelum nanti dilaksanakan observasi. Apakah sudah siap Ibu? Sudah siap Pak. Untuk RPP apakah sudah ada? Sudah disiapkan. Oke. Sebelumnya saya menanyakan untuk pra-observasi ini, apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lola nanti di kelas 2? Ya, untuk pembelajaran nanti insya Allah saya akan melaksanakan tema 7 Pak ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran sendiri yaitu saya mengharapkan dengan anak mengamati gambar dan teks bisa memahami konsep pecahan dengan tepat sih Pak. Oke, berarti mengamati gambar dan teks yang disajikan oleh siswa, kira-kira berarti konsep pecahan dengan tepat ya? Iya, betul. Untuk pelajaran apa itu? Pelajaran Matematika ya? Iya, tema 7. Tema 7, subtema 1 ya, pembelajaran ketiga. Betul. Oke, selanjutnya kira-kira menurut Ibu nih, area pengembangan yang hendak dicapai untuk menuju tujuan pembelajaran sekiranya bisa dicapai oleh nanti Ibunya ke depan. Rencana untuk pengembangannya ya Pak ya, yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, dari situ saya nanti ketika ada anak dengan kemampuan belajar yang cukup, persiapan belajar yang cukup, maka akan digunakan pembelajaran dengan tanpa media Pak. Jadi secara teori. Nanti untuk persiapan anak yang punya kesiapan belajar yang mungkin belum memenuhi ya, itu menggunakan media komplit dibantu. Berarti nanti untuk area yang dikembangkan itu pembelajaran berdiferensi proses ya Ibu ya. Nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensi proses. Kemudian untuk anak-anak yang memiliki kurang pemahaman akan dilakukan media komplit ya, secara nyata. Kemudian kira-kira menggunakan media komplit seperti apa ya Ibu? Nanti rencananya itu dengan menggunakan guntingan kertas Pak. Jadi dalam pemahaman anak seperti 1/2 misalnya, berarti kan 1 benda dibagi 2 sama besar. Jadi supaya memahami 1/2 itu bahwa satu bagian itu dibagi menjadi 2 sama besar, bukan satu kecil bukan satu besar. Oh, berarti nanti akan menggunakan peragat kartu ya? Iya, seperti kartu gitu ya, pembagian gitu ya? Iya. Saya kira sudah bagus untuk pengembangannya. Jadi semoga nanti anak juga bisa menjalankan pembelajaran tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk strategi yang harus dipersiapkan ya, menurut Ibu seperti apa nih kira-kira pembelajaran di kelas 2 tadi, diferensi proses itu bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan? Strateginya seperti apa? Ya, rencana itu dengan menggunakan pendekatan saintifik Pak, lalu dengan menggunakan metode belajar tanya jawab, diskusi, simulasi, percobaan tadi kan bisa saintifik, kemudian simulasi ya? Iya, metodenya simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, dan ceramah ya, untuk
jelas pencapaian anak, saya menggunakan penugasan seperti itu. Nah itu dibagi menjadi 2 kelompok. Sudah cukup bagus ya untuk strategi yang dipersiapkan. Bahwasanya Lola itu menggunakan, Ibu Lola itu menggunakan pendekatan saintifik ya. Iya betul Pak. Kemudian metode simulasi juga. Kemudian ada percobaan juga nantinya kan. Kemudian dilakukan diskusi, tanya jawab, serta ceramah dan penugasan. Ya tadi disinggung untuk siswa itu dibagi ke dalam 2 kelompok ya. Iya. Itu dibagi ke dalam 2 kelompok seperti apa ya? Kayak Untuk seperti siswa-siswa yang belum menguasai atau seperti iya, apa? yang area pengembangan Bisa seperti tadi itu Pak. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok dengan satu anak kesiapan belajar yang cukup, yang satu lagi dengan kesiapan belajar yang kurang. Berarti nanti ada diferensiasi pembagian kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu siswa dengan pemahamannya yang cukup baik. Kemudian yang kedua siswa dengan kelompok siswa yang masih kurang ya persiapan belajarnya. Oke, untuk strategi sudah sangat baik juga. Untuk selanjutnya saya akan berikan catatan khusus ya bagi Bu Lola setelah melakukan wawancara atau observasi tadi. Semoga dengan dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kelengkapan pembelajaran yang sudah sangat lengkap, itu memberikan motivasi kepada guru yang lain dalam hal pembelajaran supaya bisa meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian catatan yang kedua yaitu bisa membantu guru dalam persiapan supervisi, kemudian apa yang harus dilakukan, dan semuanya semoga bisa terlaksana dengan baik. Oh iya, untuk waktunya kira-kira untuk observasi kapan ya? Untuk waktu observasi bisa dilakukan hari Senin Pak. Oh, hari Senin besok ya? Iya, hari Senin. Tanggal Jam pertama 21 ya? 22. 22 Iya. Mei. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Lola atas kesediaannya untuk Sama-sama, Pak. dilakukan observasi. Terima kasih Bu Lola. Ya. Oke, demikian wawancara praobservasi kelas saya dengan Ibu Lola sebagai wali kelas 2 dan saya sebagai coach. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, tertib dan terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bagaimana sikap siap? Azab. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Coba dilihat aja. Lihat barisan perempuan yang rapi. Perempuan. Ya, Dek. Kenapa ini?
Rina Indah Kurnia dari CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan membuat video tentang pasca observasi dalam rangka supervisi akademik. Yang sebelumnya saya sudah melakukan praobservasi kepada Ibu Lola. Kemudian yang kedua adalah sudah melakukan observasi juga di kelasnya beliau dalam pembelajaran matematika ya Bu ya. Oke, baiklah, kali ini kita langsung saja membuat catatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Lola. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Kemarin kita sudah melakukan wawancara praobservasi ya. Kemudian sudah juga melakukan observasi di kelas. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian ya istilahnya review lah sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ketika sudah melakukan observasi, gimana perasaan Ibu waktu observasi itu? Pasti Kelas. rasanya karena ini pertama kali untuk saya ya, pasti ada rasa apa ya, takut gitu kan bahwa ini tidak berjalan sesuai tahapan dan misalnya di situ. Pasti ya suatu hal yang wajar lah ketika ada pembelajaran yang terbaru kemudian dilakukan